Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi sama video sederhana dari aku. Oke, jadi ini tuh sore-sore aku ngajakin ibu buat ke depan rumahku. Lebih tepatnya sih ke samping ya. Di sebelah rumahku tuh lumayan banyak pohon pisang, guys. Kayak di perbatasan gitu. Nah, karena dibatas, kalau ada pisang mateng nggak keambil soalnya bingung punya siapa. Dan akhirnya sampai habis ya tetap di pohon, di batangnya. Terus aku minta ibu buat ngeliatin pisang yang ada di luar pagar itu punya siapa. Dan kata ibu udah punya lahan sebelah, jadi nggak kita ambil dan gagal panen pisangnya. Ya wes nggak apa-apa bu, panen pisangnya gagal, kita masuk aja ke dalam pagar buat panen sayuran. Beberapa hari lagi kita panen nih pisang yang ini yang masuk ke dalam pagar. Nah, sayuran yang mau kita panen kali ini tuh namanya koro atau kara. Aku nggak tahu deh kalau di tempat kalian nyebutnya apa. Pokoknya ya sejenis kacang-kacangan gitu. Pak suami nanam tuh udah lama tapi nggak tahu kenapa barusan berbuah. Kayaknya emang masa buahnya itu ya lama. Oke, ngambilin koronya udah selesai. Sekarang ibu lagi benerin tanaman tomat yang hampir ambruk. Sedangkan aku mau ngambilin cabai sama rampai yang udah tua. Oh ya guys, jadi Pak suami bikin pagar itu bukan pas di batas ya, agak masuk ke tanah kita. Jadi kalau ada tanaman atau pohon pisang di luar pagar yang dibuat sama Pak suami, belum tentu itu punyanya sebelah. Makanya kalau nggak dilihat banget terus ada pisang tua yang nggak tahu punyanya siapa. Oke ya wes, balik lagi ke videonya. Ini ibu ikutan panen-panen cabai dan alhamdulillah sore ini dapat sayuran lagi dari kebun, bisa dimasak buat makan malam. Lumayan toh, nggak keluar uang buat belanja ke warung. Nah, kemudian aku udah di dapur guys. Nah, ini koro yang tadi aku sama ibu panen, dapatnya segini, lumayan banyak ya. Buat yang belum tahu koro itu kayak gimana, ya kayak gini loh, mirip sama buncis yang harus dihilangin serat di pinggir-pinggirnya. Terus seringnya dikonsumsi kalau masih muda, bijinya belum gede-gede. Nah, karena koro ini lumayan panjang, aku potong jadi beberapa bagian. Terus di kulkas aku juga punya tahu, jadi ya wes aku tambahin aja buat campurannya. Nah, ini tahunya juga aku potong-potong kecil. Oke, setelah bahan sama bumbunya udah siap, aku mau nyalain kompor. Untuk bumbu halusnya sih biasa aja, cuma bawang putih, bawang merah sama cabai. Kemudian aku tambahin daun salam, aku juga tambahin bumbu bubuk seperti ketumbar, kunyit dan lada. Terus diaduk-aduk, dioseng-oseng. Kalau udah wangi dan tanak, baru deh dicemplungin si koronya. Disusul sama tahunya juga, dioseng-oseng lagi. Terus ini juga aku mau tambahin air agak banyakan ya, soalnya ini mau aku masak kuah bersantan gitu. Tapi kalau aku masak kuah santan, santannya itu aku masukin terakhiran. Nah, ini aku juga tambahin penyedap rasa, micin sama gula. Kalau udah hampir mateng, tinggal deh dimasukin santannya. Ini aku pakai santan bubuk guys. Kelapa di tempat aku mahal banget. Udah mateng aja nih masakan aku. Koro campur tahu kuah santan.